Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi ya di channel Moms Riji. Terima kasih sudah mengklik nonton videoku ya teman-teman. Semoga menghibur dan menginspirasi. Oke teman-teman, ini aktivitas Pak Sutu hasil tangkapannya di sungai daerah lingkunganku lumayan teman-teman, jadi untuk bisa stok setahun, maksudnya itu stok untuk 2 hari ke depan teman-teman. Nah apalagi minggu-minggu kemarin itu aku belanja mingguan hemat kan, budget 100 ribuan, itu ikannya cuman beberapa jenis. Makanya di sini karena Pak Su itu lagi jobnya nggak ada ya teman-teman, pasti paham ya ibu rumah tangga yang suaminya itu kerja tukang bangunan. Nah ini ya pekerjaannya itu kadang ada kadang nggak ada gitu ya. Jadi pas kebetulan hobinya Pak Su itu suka menjala ikan, kadang mancing. Alhamdulillah dapat ya teman-teman. Jadi bisa untuk makan lauk untuk 2 hari ke depan, 3 hari ke depan ya. Oke teman-teman, ya ini ya aktivitas ibu rumah tangga seperti biasa, nggak jauh-jauh, masih di lingkungan daerah setempat, masih di Pulau Sumatera Utara. Pokoknya nggak ada aktivitas di luar Sumatera gitu ya. Paling aktivitas tahun baru gitu di pulang kampung sekitaran jarak 1 jam gitu dari rumah ke rumah orang tuaku. Nah itu aktivitas yang sederhana aja ya teman-teman, jadi nggak ada pergi kemana-mana, cukup di rumah, kebanyakan di rumah aku tuh ya teman-teman, ibu rumah tangga nih. Oke, ini dia ya, ikannya itu sangat menggiurkan sekali. Biasanya kalau Pak Su itu kerja terus ada dapat gitu kan sedikit, aku tuh jual teman-teman. Jadi biasanya ikan lele ini aku jual per kilo tuh 20 ribu, udah bersih sama tetangga ya. Nah ini karena kebutuhan di dalam rumah stok itu lagi menipis, aku tuh nggak jual, bisa dikonsumsi di rumah. Nah teman-teman, seperti biasa ya, untuk menemani aktivitasku yang sederhana ini supaya tidak bosan nih. Nah aku mau sharing aja tentang yang bisa bermanfaat untuk teman-teman dan saya juga termasuk. Nah kali ini aku membahas tentang gaya hidup minimalis ya. Jadi judul yang aku bahas itu adalah gaya hidup minimalis yang obesistus itu. Buat kamu yang sedang mengalami obesistus itu, maksud obesistus itu adalah teman-teman kelebihan barang-barang yang suka nih check out barang hanya dengan lapar mata, suka tren-tren gitu ya. Jadi apa yang orang punya pengen juga ikut gitu. Nah, bisa jadi obesistus ini adalah impulsif karena memiliki kelucuan barang tersebut sampai hingga membelinya gitu kan. Dan termasuk adalah FOMO ya teman-teman, itu adalah termasuk artinya fear of missing out bahasa Inggris ya. Nah, itu adalah penumpukan barang-barang akibat konsumsi yang berlebihan. Nah, di sini untuk solusi supaya kita tidak obesistus itu bisa kita melakukan dengan melihat tumpukan barang di rumah. Nah, barang yang 100% tadi bisa kita bagi dua ya. 80% itu bisa kita pilih-pilah, kita kurangi. 20% itu yang bermanfaat, barang yang benar-benar kita butuhkan, yang berguna di rumah. Terus yang 80% tadi bisa kita kurangi dengan memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Itu akan terasa lebih ringan ya teman-teman, dan itu termasuk decluttering yang secara pelan-pelan adalah kita melakukan gaya hidup minimalis. Nah itu ada dampak yang kita rasakan pastinya, hidup terasa lebih ringan ketika ada barang-barang teman-teman yang di dalam rumah itu bisa langsung aja dikurang-kurangi. Oke, itu setelah dari barang-barang yang udah kita lakukan akan terasa supaya tidak obesistus. Nah, dampak secara finansial juga berhasil ya teman-teman kita lewati karena keinginan membeli barang-barang yang di luar rumah tadi terus kita bawa ke rumah hanya dengan barang-barang yang kita beli dengan keinginan aja. Nah, bisa ya teman-teman untuk bisa menabung dengan biaya-biaya lebih penting yang kita butuhkan. Nah, gaya hidup minimalis ini dibilang bisa termasuk
dampaknya itu membeli barang itu lebih bijak, dengan menggunakan uang itu lebih bijak ya, untuk mengenal diri kita sendiri, membentuk kebiasaan dalam berkonsumsi dari barang, mungkin dari makanan juga ya teman-teman. Pokoknya semua itu gaya hidup minimalis dampaknya sangat luar biasa. Bukan dikira hidup minimalis itu sedikit barang atau bisa dibilang gaya hidup pelit, tetapi salah ya teman-teman. Kita bisa mengenali diri sendiri itu lebih bijak lagi dalam berkonsumsi. Oke, di sini aku mau memberikan pertanyaan untuk teman-teman, apakah sudah memiliki gaya hidup minimalis nih di dalam pikirannya, sudah menjalankan atau belum nih? Nah, boleh komen ya, kalau belum bisa bermanfaat sekali apa yang ku sharingkan ini. Karena ibu rumah tangga ini sikit-sikit kalau stres itu hobinya pasti shopping ya teman-teman. Nggak di dalam rumah, bisa di luar rumah. Nah teman-teman, setuju nggak sih kalau menurut aku tuh seperti itu ya. Jadi bisa kita alihkan kayak ke lebih positif gitu ya. Kalau terus-terusan shopping kan bengkak juga ya uangnya, apalagi kalau nggak ada uangnya. Jadi bingung kan mau kemana. Pasti udah mengerti ya untuk melakukan hal yang positif, contoh kayak berolahraga, mendengarkan musik, pokoknya ya hidupkan speaker, joget-joget yang bermanfaat, pokoknya yang penting untuk khusus di dalam rumah, bukan untuk kita sharing atau mungkin kita tampakkan. Jadi terserah teman-teman pilihan-pilihan. Jadi boleh juga nih komen, selain untuk menghilangkan stres itu shopping, dengan menggunakan shopping apa nih teman-teman, boleh komen ya supaya bisa membantu men-sharing untuk kita ibu rumah tangga ini, apalagi yang mengurus di dalam rumah aja gitu kan, mengurus anak, suami, rumah gitu ya. Jadi pekerjaan rumah tangga ini pun sebenarnya nggak habis-habis, nggak siap-siap sebenarnya teman-teman. Nah semoga kita ibu rumah tangga ini tetap semangat, tetap sehat. Oke, sebelum lanjut, ini tadi video-video ya teman-teman, pergi ke Sujuwe Mall karena anak-anak suka mau ke sana, habis tahun baru dari tempat opung ada sedikit THR, jadi dibawalah ke sana. Ternyata di pinggir jalan itu kami menunggu Pak Su karena menempel ban bocor gitu ya teman-teman. Dan lanjut tadi ke rumah itu apa ya teman-teman, untuk menyetrika pakaian. Dan tiba-tiba di sini teman-teman, alhamdulillah lagi Pak Su menjala ikan, dan ternyata hasilnya ini ya teman-teman sangat banyak. Jadi kan kemarin tuh masih ada ikannya nih. Jadi kali ini untuk dijual ya. Itu ikannya ikan nila. Terus ada dapat hasilnya itu jadi 100.000 gitu ya teman-teman. Ada juga sebagian jadi kami konsumsi karena kepalanya sama ekornya itu untuk mereka nggak mau, jadi kami lah yang konsumsi. Dan itu aku rencana nanti kan kepalanya itu besar teman-teman, itu nanti diolah mangut lele. Jadi aku lihat aja aplikasi YouTube untuk menunya, ternyata setelah udah dimakan ini baru aku dubbing ya teman-teman, dan hasilnya sangat enak, sangat mantap pokoknya. Boleh teman-teman coba nanti, dan aku nanti akan membagi resepnya ya teman-teman untuk mangut lele. Oke, setelah aktivitasku, dan masih lanjut ya untuk membahas hidup minimalis tadi yang obesistuf ya. Obesistuf ini bukan hanya kelebihan badan aja ya, itu termasuk dibilang obesitas ya teman-teman. Jadi obesistuf ini bisa termasuk berlebihan secara menggunakan uang gitu teman-teman. Next ya teman-teman, untuk membahas obesistuf ini, ternyata kita memulainya itu dengan melakukan tujuan utama decluttering tadi. Nah, decluttering ini teman-teman bukan untuk mengurangi barang aja ya, tapi ternyata membuat kita menjadi bermakna gitu ya, membuat kita jadi kenal dengan apa yang sudah kita miliki, barang-barang di rumah tadi, dan bagaimana koneksi kita terhadap kepunyaan kita gitu. Nah, kita akan tahu nih alasan untuk menyimpan suatu barang dan apa saja yang gak akan lagi kita konsumsi di kemudian hari, yang karena hanya akhirnya akan kita eliminasi teman-teman.
Kan udah tahu nih, udah nggak beli lagi kalau udah kita decluttering barang. Pokoknya itu sangat membantu sekali gaya hidup minimalis ya teman-teman. Dan itu dimulai dengan decluttering, yaitu kegiatan memilih dengan mengeliminasi hal-hal yang bukan esensial ya. Esensial dari hidup kita yang harus kita lakukan, mengevaluasi apa yang kita punya. Oke teman-teman, untuk konsisten menjalani gaya hidup minimalis itu perlu sebenarnya ya. Karena lawan terberatnya adalah konsisten dan adaptasi gitu ya. Gaya hidup apa yang kita miliki, proses belajarnya adalah seumur hidup teman-teman. Nah, setiap seperti contoh memiliki suatu tujuan ya, pernikahan, memiliki anak, kita perlu ya beradaptasi dengan secara lebih fleksibel terhadap suatu gaya hidup. Contohnya ketika kita sudah memiliki anak, maka ekspektasi kita terhadap kepemilikan barang mungkin harus lebih fleksibel. Oke teman-teman, semoga nggak kejadian-kejadian lagi ya yang sebelum-sebelumnya. Karena kita udah pasti merasakan ya, apa-apa yang diperlukan dah nggak apa-apa itu untuk buah hati gitu ya. Tapi kalau terus menerus ternyata itulah penumpukan barang ya teman-teman, contohnya mainan gitu. Nah, barang di rumah itu tentu akan bertambah karena hadirnya anggota baru di rumah. Bukan berarti kita jadi nggak bisa menerapkan prinsip hidup gaya hidup minimalis lagi ya teman-teman. Kita bisa membuat aturan-aturan konsumsi kebutuhan dengan prinsip minimalis. Misalnya menentukan batas ruang lemari, jumlah buku yang cukup untuk dimiliki, dan sebagainya. Oke teman-teman, prinsip hidup minimalis ini juga berlaku di keuangan ya, karena kalau kita pengen punya lebih banyak tabungan maka harus dilakukan adalah untuk mengurangi spending yang berlebihan. Maka dari itu selalu untuk mengaudit pengeluaran dengan perilaku konsumsi setiap bulan atau setiap mingguannya ya. Jadi tergantung gajinya itu bulanan ataupun mingguan. Kelihatan kalau ada konsumsi berlebihan yang dilakukan di kategori barang tertentu. Nah, selain bijak berkonsumsi juga membuat bijak dalam memisahkan uang sesuai kebutuhan ya teman-teman. Disinilah untuk kita mengetahui niat kita menjalani gaya hidup minimalis itu adalah dengan mengurangi less is more. Karena dengan menanyakan apa yang ingin diraih lebih, maka kita bakal tahu apa yang harus kita kurangi untuk mencapai tujuan tersebut. Oke teman-teman, itu dia ya, sudah menemani aktivitasku yang sederhana dengan men-sharing tentang hidup minimalis buat kamu yang obesitas, yang secara berlebihan. Semoga bisa ini bermanfaat untuk teman-teman dan saya. Jika bermanfaat, jangan lupa ya teman-teman bantu support aku dengan tekan tombol subscribe-nya, karena aku masih membutuhkan support dari teman-teman. Dan untuk teman-teman yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak yang mensupport dari awal hingga akhir. Semoga selalu lancar untuk segala urusan dan rezekinya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, maaf bila ada kata-kata salah, bukan bermaksud untuk mengajari atau apapun itu. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.